Dia hanya merasa bahwa dia menyatu dengan Gunung Huaguo. Dia masih bisa melihat dirinya sendiri. Dan bahkan Dao Miao tidak menggunakan Yao Yue Kong. Dia melihat bahwa yang terakhir tertegun dan menunjuk ke arah Qin Yichen. Bukankah itu benar? Putri Wenxing terkejut. Di mana? Lalu, apakah kamu buta? Qin Yichen menyeringai. Mengetahui bahwa tembus pandang terdengar sederhana. Tetapi Putri Wenxing juga seorang kaisar. Dan matanya sangat sia-sia. Tetapi dia tidak bisa mengatur napas. Di mata Putri Wenxing, Qin Yichen adalah Huaguo-san. Dan dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Qin Yichen mengitari Putri Wenqing dengan seringai, tetapi yang terakhir tertegun saat ini. Melihat mata kosong, dia hanya merasa bahwa dia sedang dipermainkan. Di mana kayunya? Yao Yu Kongtou berkata, berjanjilah padaku. Aku tidak hanya akan mengisi otakku, tetapi juga mataku. Putri Wenqing sangat malu sehingga dia menginjak kakinya dengan marah. Dia mulai ragu, hanya bahwa Yao Yue Kong dan Mumu telah bernegosiasi untuk menggodanya. Kamu harus mengisi matamu. Kamu buta. Yao Yue Kong tidak senang pada saat itu. Dia berputar di sekitarmu. Di sini. Di sebelah kirimu. Sekarang dia berlari ke kanan. Yao Yue Kong juga melihat Qin Yichen melambai pada dirinya sendiri. Seolah menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Sementara Putri Wenqing tiba-tiba membanting telapak giok bundarnya ke sisinya setelah beberapa saat. Ledakan. Bagaimanapun juga, tidak terlihat adalah tidak terlihat. Qin Yichen masih tidak dapat berintegrasi dengan langit dan bumi. Sehingga Putri Wenqing tidak dapat terluka. Tamparan ini sulit untuk dihindari. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat Putri Wenqing menutupi wajahnya dan berteriak. Hah? Wood, kamu berani memukulku? Qin Yichen terkekeh. Tongkat di seni mendalam 89 sangat mudah digunakan. Ini adalah transfer ajaib, sehingga kerusakan ditransfer. Putri Wenqing kesal pada akhirnya. Sayap kaisar yang dikerahkan, dan mata kaisar marah ke segala arah. Sebelum Qin Yichen ditangkap, tetapi yang terakhir melarikan diri ke jurang, menyulitkan Putri Wenqing untuk ditangkap. Hebat. Hebat. Qin Yichen sudah merasakan manisnya 8 atau 9 seni mendalam. Meskipun tampaknya Putri Wenxing masih bisa menangkapnya, hanya saja dia baru saja memahami 8 atau 9 seni mendalam. Kalau bisa dibudidayakan secara intensif, ini pasti cara aneh yang bisa menutupi semuanya. Bahkan Qin Yichen terus menyimpulkan metode menikahi mimpi dalam seni mendalam 89. Menikahi mimpi, seperti namanya, berarti mempercayakan mimpi. Dia telah menderita dari metode mimpi buruk dan mengetahui pro dan kontranya. Dia pikir perlu untuk mengatur mimpi untuk Wenqing suatu hari nanti. Bahkan Qin Yichen masih memegang hati seorang pemuda biasa. Dia ingin bisa mengendalikan mimpi, jadi dia masih berjuang. Kita harus tahu bahwa jika orang biasa bermalas-malasan sehari, lalu makan dan tidur dan makan, dan jika semua yang ada dalam mimpi dipadatkan oleh diri sendiri, apakah masih perlu latihan? Apakah Anda masih menggunakan alkimia? Apakah ada sesuatu dalam mimpimu? Akhirnya, beberapa hari kemudian, Bai Guanxing dan leluhur berdarah keluar dari pegunungan yang tertutup salju. Wajah yang pertama sedikit pucat, dan jalannya sedikit bergoyang. Hanya satu gigitan. Kamu langsung menggigit aortaku. Leluhur berdarah itu menyeringai dan menyeringai. Tuan, seteguk yang baik. Saya benar-benar mengambil seteguk. Karena itu, Qin Yichen telah memperhatikan bahwa leluhur bayi darah telah berubah sangat mencolok dalam beberapa hari terakhir. Nenek moyang berdarah tua. Meskipun mereka anak-anak, tampak tua. Keriput seperti tubuh anak-anak dan wajah orang tua. Dan itu bukan perubahan, tetapi tak terlukiskan. Tapi sekarang kulit leluhur berdarah itu montok, dan noda darah di sekujur tubuhnya agak bersih. Meskipun pisau daging masih ada di pinggangnya, setidaknya itu membuat orang mau mendekat. Dan Bai Guanxing tampak anemia. Kali ini aku juga menghisap darah. Saatnya pergi ke tanah malam abadi bersama kami. Pergilah. Leluhur bayi berdarah itu menyeringai. Sementara Bai Guanxing dengan malas berkata, mari kita bicarakan. Dari mana jari terputus elfmu berasal? Nenek moyang bayi berdarah tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa mengakui kebenaran. Itu diperoleh dari tanah malam abadi. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda. Tanah malam abadi benar-benar menakutkan. Tidak seperti dulu. Bai Guanxing terdiam. Saya tahu. Bicarakan saja prosesnya. Ini baik. Leluhur berdarah itu berkata, seperti yang dia katakan, tanah malam abadi adalah tempat asal elf yang hebat. Sama seperti Tangguri naik ke gagak emas, ketika dunia pertama kali dibuka, ada juga tanah malam yang gelap, dan malam yang gelap juga melahirkan makhluk dan roh yang berbeda, seperti esensi dari semua hal dan semangat dari semua sesuatu. Proses perkenalan antara elf dan naga sejati secara alami bukanlah sesuatu yang harus dipedulikan oleh leluhur bayi darah. Dia berbicara tentang malam abadi setelah bencana. Tuan, Anda juga tahu bahwa tanah malam abadi, bagaimanapun, dulunya adalah tanah para elf. Pasti ada banyak hal baik. Jika ada hal baik, tentu ada orang yang ingin mendapat untung. Leluhur bayi darah tertawa.
hanya untuk melihat wajah Bai Guanxing serius, yang membuat yang pertama sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan klan Tu Elf, dan putra Bai Zeaga tidak dapat menahannya setelah dia tahu saya Anda tahu saya mengikuti aturan. Di bawah mata Bai Guanxing yang bertanya, leluhur bayi berdarah itu sedikit bersalah. Mengetahui aturannya sendiri, dia tidak mendapatkan persetujuan dari yang pertama, jadi dia segera mengubahnya. Kata-kata, sebenarnya saya hanya mengambil mayat. Mereka yang tidak memiliki keterampilan tetapi berpikir mereka dengan berani bergegas ke tanah malam abadi. Gus, kebanyakan dari mereka mati di dalam. Mungkin kamu bisa kaya. Qin Yichen sangat akrab dengan hal semacam ini. Omong-omong, leluhur bayi darah dapat dianggap sebagai tongkat adonan goreng tua yang digantung di alam semesta. Dia sangat mahir dalam semua jenis metode berburu harta karun. Hasil, berbicara tentang ini, dia melihat bahwa wajah leluhur berdarah itu telah sedikit berubah. Dia tidak mencibir, tetapi hanya takut tidak ingin mengingat. Akibatnya, saya hanya menemukan beberapa mayat. Aku tersesat. Tepatnya, di sana malam yang gelap. Malam ini, saya bahkan tidak bisa memberitahu langit dan bumi. Aku bertemu elf itu. Elf itu sangat kuat. Aku bahkan tidak menyangka kalau klan elf bisa sekejam itu, jadi bisa bertarung. Kaisar. Saya memotong jarinya, tetapi semakin banyak elf mengejar saya dalam kegelapan. Untungnya, ada sinar elf cahaya. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri. Tanda seru. Qin Yichen tercengang. Ketika leluhur bayi darah mengangkat masalah ini, dia jelas takut. Tuan, ini benar-benar berbahaya. Saya di ranah kaisar, jadi saya tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Peri itu, tidak. Mereka pasti tidak. Peri. Bai Guanxing mengangkat alisnya, tidak dapat melihat kebahagiaan atau kemarahan. Apakah Kaisar Realem sangat kuat? Bai Guanxing memiliki modal untuk mengatakan ini. Tetapi Qin Yichen tercengang. Roh cahaya? Apakah itu juga roh? Baik. Leluhur berdarah itu mengangguk, dan melihat bahwa Qin Yichen lebih bingung, dan menggaruk kepalanya dengan malu. Yah, itu juga sisa roh peri. Aku menemukannya di langit. Bai Guanxing menjelaskan kepadanya. Langit ada di luar langit, tempat yang mirip dengan pasar gelap. Tetapi ada lebih banyak kegiatan bisnis, dan ada juga tempat seperti itu di alam Kaisar Surga.